Halo, assalamualaikum teman-teman Car Vlog. Hari ini gua sama Arki akan ngebahas tentang kajian makanan. Ini favorit orang-orang nih. Pada seneng banget ternyata sama kajian makanan. Dan ini sebenarnya udah berlangsung cukup lama teman-teman, dari 2018 pas pertama kali kajian makan mulai muncul di The Car Vlog. Jadi yang awalnya cuma iseng aja teman-teman, pada akhirnya makin kesini banyak orang yang nagih gitu. Apalagi kalau ngeliat kayak Arki masak gitu, banyak yang gagal fokus ya. Semua malah pengen tahu lebih lanjut dan penasaran. Aduh, mohon maaf, ini ada yang jatuh. Pada penasaran gitu sama makanannya. Wah, kok kayaknya bikin giler gitu. Yang tadinya itu videonya tentang review mobil, tentang off-road, ya sebagian ternyata konsennya ke kajian makanannya. Itu dia akhirnya yaudah deh dilanjut terus sebisa mungkin. Kalau lagi kita perjalanan, lagi ada trip apa gitu, kita ada kajian makanannya. Nah, kita kali ini berdua akan ngejawab beberapa Q&A ya. Q&A khusus tentang kajian makanan. Tapi sebelumnya gue pengen ngajak teman-teman untuk ngeliat dulu awal dari si kajian makanan ini. Jadi teman-teman, kajian makanan ini awalnya itu di tahun 2018. Jadi waktu itu gue lagi rally di Malaysia, dan di situ secara iseng gue bikin video nge-review makanan di sana. Itu dia kenapa sih kajian makanan ini bumper videonya itu pakai lagu Melayu ya? Musik Melayu, pakai musik Melayu. Tapi yang bikin gregetnya, ternyata yang gue cobain itu bukan makanan khas Malaysia, bukan masakan Melayu gitu. Jadi agak lucu aja ya. Ya udah, dari situ akhirnya berlanjut terus, ada terus kajian makanannya, tapi tetap konsistennya lagu ini ya. Tetap lagu Melayu. Tetap lagu Melayu teman-teman. Oke, gue akan kasih lihat sedikit cuplikannya waktu kajian makan yang pertama. Ini dia. Sekarang kita mau makan siang dulu, dan yang menjadi pilihan gue dan teman-teman KFC. Mungkin nomor satu yang gue paling suka, bukan karena ayamnya beda, tapi karena ada salah satu menunya yang gue paling suka. Oke, jadi ini menu KFC di Malaysia. Ayamnya tetap sama, ada original sama crispy, tapi dia nggak ada nasi, pakainya roti. Ya, ternyata KFC ya. Dan ini bukan iklan. Ini bukan iklan. KFC-nya beda dan KFC-nya beda. Jadi pertama KFC bukan iklan, yang kedua KFC beda. Jadi gue cerita sedikit teman-teman. Gue dulu kuliah di Malaysia. Dan semenjak gue kuliah di Malaysia, salah satu makanan yang akhirnya gue sering makan itu adalah KFC di sana. Yaitu dia, kayak teman-teman lihat di video tadi, dia itu sebenarnya yang bikin gue suka si saus kejunya ya, cheese sauce-nya itu. Jujur kalau sambelnya di sana nggak enak teman-teman. Jadi nggak kayak sambel di sini. Makanya kalau tiap gue makan KFC Malaysia, si apapun juga yang lagi gue makan cocolinnya ke keju, bukan ke sambelnya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita untuk melakukan Q&A. Yang ini pertanyaannya udah dikumpulin menjadi 15 pertanyaan pilihan nih. Siap gak Ki? Oke. Siap ya. Ini pertanyaannya gue acak ya teman-teman, sesuai dengan yang masuk duluan. Oke, yang pertama dari Dahlia P. Cara bikin chili oil yang endes gimana Bang Ipas? Nah ini sebelumnya ya, gue pengen infoin dulu teman-teman. Jadi Arki ini punya produk sambal namanya Kang Sambel. Itu dia kenapa nih ditanyain nih, bikin chili oil yang endes gimana nih? Rahasia dong ya. Ya sih, sebenarnya kalau bahan-bahan kan bisa di research di internet. Oke. Tapi emang yang paling utama itu sebenarnya perlu kesabaran, karena emang dia butuh waktu, sama prosesnya itu lumayan panjang kalau scale-nya besar. Kalau buat bikin di rumah sih nggak terlalu lama sih, tapi kalau kayak gua produksi itu butuh sekali waktunya sekali bikin banyak, itu mesti butuh kesabaran. Jadi nggak boleh buru-buru bikinnya. Intinya sih itu. Soalnya dia bumbu-bumbunya harus sempat ngeresep dulu, sempat apa. Jadi nggak ini ya. Jadi rasanya pas lah gitu. Bisa pas ya. Oke. Kesabaran ya ternyata ya. Oke. Apalagi kalau bikin dalam jumlah banyak, itu dia. Sebenarnya makanan apa aja sih ya, kalau kita bikinnya kuantitas banyak tuh emang nggak gampang ya. Soalnya takut rasanya tuh nggak sama gitu kan. Iya. Oke. Kudu sabar teman-teman emang. Oke, yang kedua dari AP Rianli Zikran. Pernah nggak lagi masak di luar yang nggak ada atapnya, tahu-tahu kehujanan dan masakannya pun gagal? Pernah nggak Ki?
nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah, karena emang udah tahu resikonya kita di misalnya pas lagi off-road ada kemungkinan cuaca buruk, jadi emang buat masak itu pasti udah setup tenda dulu. Walaupun udah misalnya jaga-jaga. iya, jadi misalnya sampai suatu tempat yang di setup bukan tempat buat tidur dulu, tapi tempat buat masak dulu emang Gitu. gitu. Oh iya. Itu juga banyak juga tuh yang pasti penasaran sebenarnya urutannya nge-setupnya apa sih kalau baru nyampe ke base camp. Buat masak dulu ya. Kalau gua, karena gua ada kepentingan buat masak dan masaknya lumayan serius biasanya, gua nge-setup buat masak duluan sebelum buat urusan tidurnya. Urusan tidur belakangan. Oke, jadi nggak pernah ya Nggak gitu pernah. kehujanan. Oke, ketiga dari Taleb Fernandez, makanan tradisional favorit. Ini gue dulu ya. Boleh. Oke, makanan tradisional favorit. Masakan Padang. Orang Padang ya sukanya Padang. Itu gua. Lo apa lagi? Kalau gua masih ada perdebatan diri antara masakan Bali sama masakan Manado. Wah, itu enggak. Arki padahal orang Jawa Orang nih. Jawa. Tapi justru makanan tradisional favorit lo Manado Atau Bali. Karena Karena dua-duanya tuh, terutama kalau Bali kompleks banget bumbu-bumbunya, juga bumbunya tuh banyak, nggak cuman sedikit gitu. Kalau Bali tuh sampai ada bumbu yang satu jenis bumbu itu kombinasi antara 15 spices. Iya. Nah, kalau Manado tuh gue suka permainannya ini, taste-nya mereka. Jadi ada kombinasi antara misalnya manis dan asam, atau pedes dengan asam, atau ya intinya kompleks ya. kompleks, menarik lah. Rasanya lebih nggak simple. Oke. Menarik. Ya, berikutnya dari Desetio Wibowo. Bahan makanan paling awet untuk dibawa overland dalam hutan apa sih? Rendang. Rendang ya. Rendang atau ikan asin. Cuman ikan asin ini juga menjadi perdebatan kalau saat lagi off-road, karena ada beberapa daerah yang kadang-kadang kayak mengingatkan kalau di sini tuh jangan bawa ikan asin, atau mungkin kayak sedikit urban legend atau apa, gue nggak ngerti. Cuman ya kalau kayak gitu kita lebih respect aja sih, Ngargain aja ya, ini ya, benar sih. budaya atau kebiasaan orang lokal, jadi nggak sampai Jangan sampai mengganggu itu gitu. Iya teman-teman, soalnya emang di daerah yang kayak kita kalau pas off road di sana jangan bawa misalnya telur asin atau ikan asin gitu. Jadi ya main aman aja lah main gitu. aman aja. Main aman, jadi kita nggak bawa kayak gitu. Tapi yang paling awet berarti tadi rendang ya, salah satunya ya makanan yang bisa ini. Oke, next dari Adam Crackers. Pernah nggak bang masak bahan makanan yang sudah tidak baik karena terpaksa? Ini mungkin konteksnya buat off-road ya? Iya buat off-road. Kalau gua sih enggak sih, karena biasa kita kegiatan off-roadnya juga apa ya, lebih terukur lah. Udah kehitung ya? Udah kehitung. Jadi karena apa, kalau misalnya kita sampai sakit gara-gara food poisoning tuh lebih berbahaya. Lebih kita di tengah hutan, di tengah tempat yang anta berata, jauh dari rumah sakit, jauh dari bantuan orang, malah kita membahayakan diri dengan makan makanan yang makin mempersulit keadaan. Kalau mempersulit diri, kalau nggak pernah gue paksain sih kalau itu. Jadi sejauh ini belum ya? Sejauh ini belum belum. pernah. Berikutnya dari Riyandi Pori. Apa bahan makanan yang pasti selalu dibawa? Bahan. Mungkin maksudnya yang kalau selalu mungkin dibawa bumbu atau bumbu, ya. kayak Kalau bumbu sih gue selalu standarnya orang Indonesia lah. Bawang merah, bawang putih, cabe, bawang gula, merah, bawang putih, cabe, gula, garam, gula, pepper, garam, lada. merica ya, lada. Selalu itu standar sih. Jadi Standar. mau dapat bahan makanan apapun, mau telur kayak mau ayam mau apa, bisa jadi makanan gitu. Oh dengan iya sih. Itu sesimpel bumbu itu basic, aja. Bumbu basic. Bumbu itu juga basic. jadi ini juga ini buat teman-teman juga ya. Itu yang kayak pasti dibawa, itu dia. Itu selalu ada. Oke, next dari Dava Kurnia 06. Pernah nggak bang pakai tumbuh-tumbuhan di hutan untuk bahan masakan? Ini unik sih pertanyaannya, tapi ya bisa aja terjadi. Tapi pengalaman lo? Enggak sih, gue enggak. Karena kebetulan saya bukan ahli tanaman juga. Maksudnya memang mungkin skillnya belum sampai situ ya. Bukan kayak yang masak survival atau apa. Masaknya masih relatif normal. Cuman kondisinya di hutan gitu aja. Kondisinya di hutan. Jadi bahan makan sejauh ini emang tetap dibawa dari ya desa terdekat, atau intinya dari kita sendiri. Kita sebelum berangkat udah kita siapin gitu. Oke. Iya. Berikutnya dari Adit SN. Worth it nggak bang kalau overland bawa nasi atau bahan masakan utama yang biasa dimasak di rumah?
Coba kalau lo jadi kan lo yang pernah kemarin ngerasain overland dimasakin sama yang kira-kira overland yang atau bukan overland ya maksudnya ekspedisi kayak kemarin gimana? Kalau gue sih ngerasa lebih worth it karena kita kan kegiatan udah capek, kita butuh energize diri kita sendiri. Jadi makan yang proper itu menurut gue penting. Jadi bukan sekedar cuman masalah rasanya, tapi masalah propernya. Jadi gizinya terpenuhi kayak gitu-gitu. Iya. Itu setuju banget teman-teman. Gue juga sependapat banget. Jadi pada intinya sih sebenarnya kita sih mau camping itu bukan jadi alasan terus kita untuk semua yang serba instan. Kalau emang bisa memungkinkan kita bawa yang makanan yang kayak biasa ada di rumah ya gitu ya. Kenapa enggak? Karena balik lagi gizi juga penting banget ya. Percuma kita makan yang nggak terlalu istilahnya sehat banget, yang ada nanti asam lambung lah. Kalau makan instan terus kan yang ditakutin kan itu malah PR lagi nih resiko kayak gitu. Iya sih, benar. Oke. Berikutnya Ahmad Rizky Firmansyah. Pernah nggak udah masak payah-payah tumplek jatuh gitu ya? Enggak sih, enggak ya. Jangan sampai deh. Karena biasanya gue kalau masak tuh sekali masak kan emang bukan buat gue sendiri, jadi kita bareng-bareng nih sekumpulan gitu. Itu kalau sampai tumplek ya gak makan satu grup berarti. Iya. Jadi nggak pernah teman-teman. Paling pernahnya cuma kayak gue aja lagi makan berapa kali makanannya jatuh. Cuma makanan di piring gue sendiri sih. Oke, next. Oakley Jaya, pengalaman nyebelin pas masak di dalam hutan. Biasa sih mungkin seputaran ini ya, seputaran cuaca kayak gitu. Kadang-kadang lagi hujan deras, hujan angin. Berikutnya nih dari King Kelingking. Kenapa Bang JJ terlihat sama sekali nggak kuat pedas? Padahal kan orang Sumatera ya. Apa pernah trauma sama pedas? Gimana Ki? Ini pertanyaan buat gue. Oke. Sebenarnya teman-teman, kalau dibilang trauma sama sekali nggak ada. Dari dulu emang kurang lebih gua kalau makan pedes tuh nggak pernah yang terlalu pedes banget. Bahkan yang pedes saya kadang-kadang dihindarin. Soalnya perut gua termasuk sensitif. Jadi kalau misalnya pedesnya yang udah kayak medium ke atas itu udah langsung kayak bawaannya pengen cepet-cepet ke kamar mandi terus gitu. Jadi masalahnya di lidah, bukan di lidah ya, di perut. Di perut teman-teman. Tapi itu cuma di gua aja, soalnya di keluarga gua gitu semua pada suka pedes dan pada suka pedesnya gila-gilaan malah gitu. Jadi benar-benar jomplang. Adeknya JJ nih si Junior salah satu pelanggannya Kang Sambel nih. Dan mintanya selalu yang hot dia. Yang pedesnya ya. Sementara gua aduh ampun deh. Jadi kurang lebih gitu. Berikutnya dari Hanif W. Rahman. Bang Ipas Alik bisa pintar masak sejak kapan? Sebenarnya sih gue nggak ngerasa diri gue pintar, cuman karena gue lebih ke arah hobi ya, jadi senang. Tapi hobi itu munculnya mungkin dari kebiasaan waktu gue kecil nemenin almarhum nyokap masak. Jadi kayak misalnya bukan nemenin sih, lebih ke arah disuruh bantuin gitu. Tapi ternyata gue menemukan kesenangan di tengah-tengah itu. Jadi kayak bantuinnya pun nggak kesel, nggak sebel, tapi malah enjoy. Enjoy ya. Tapi kalau mungkin kapan ya, mungkin dari mulai SD kayaknya udah seneng tuh mulai bantuin. Bahkan kalau lagi bantuin gitu dulu kayak ditanyain cita-citanya apa, mau buka restoran gitu. Wah, berarti udah ini nih, udah terarah sejak kecil teman-teman. Jadi nggak cuma baru belakangan ini, emang dari kecil. Dari kecil emang udah seneng. Menarik sih. Berikutnya Rayandra Hakiki. Cara ngatur atau manajemen bahan makanan untuk perjalanan lama kayak gimana? Misalnya 1 minggu dalam hutan. Udah pernah tuh 1 minggu dalam hutan. Memang tuh salah satu rekor terlama gua masak dengan dengan persiapan ya. Tapi memang kuncinya selalu kalau misalnya mau masak itu kita bikin planning. Jadi kayak bikin menu dulu. Kita berapa hari, berapa orang, yang mau dimakan jenisnya apa aja. Nah, terus siapin jumlahnya. Jadi kalau jumlah dari apa nih? Jumlah bahan-bahannya. Jumlah bahan-bahannya kalau misalnya untuk 10 orang gitu dalam 1 minggu, berarti misalnya ayamnya tuh butuh berapa banyak, dagingnya butuh berapa banyak, bumbu-bumbunya berapa banyak. Nah, itu semua pasti jadi udah gue rencanain jauh hari, karena memang ini istilahnya kayak planning game gitu. Jadi
emang kalau gue pergi misalnya buat seminggu, gue nyiapinnya mungkin bisa 1,5 minggu sebelumnya. Jadi pada saat gue masak itu udah nggak ada nih nebak-nebak lagi bahannya gitu. Oke. Udah berarti dari sebelum berangkat sebelum udah ditulis dulu nih udah ya. ditulis. Jadi kayak bikin meal prep ya istilahnya. Kalau orang zaman sekarang kan ada nih yang misalnya memang karena kesibukan mereka bawa makanan dari rumah, cuman disiapin, jadi entah di frozen atau dibikin setengah matang atau apa. Gue juga kayak gitu. Ada beberapa yang setengah matang gue siapin, ada yang gue bikin udah matang tapi di frozen dulu. Ada juga ya macam-macam lah gue sesuaiin. Jadi pada saat gue masak juga nggak terlalu ribet gitu. Itu juga banyak juga yang mungkin nggak tahu kalau ternyata bahan makanan yang dibawa tuh kadang-kadang ada juga yang udah setengah matang atau udah matang ya bahkan ya matang. Untuk efisiensi juga ya. Untuk efisiensi juga. Itu menarik sih teman-teman. Mungkin kita bisa kapan ngobrolin lagi tuh masalah persiapan makan mau camping atau overland gitu ya Ki. Oke. Berikutnya Farhan Aka. Bang, tipsnya bikin olahan daging yang simple dong Bang. Olahan daging untuk kalau misalnya mungkin di hutan gitu ya. Kalau gua olahan daging mungkin bisa pakai kornet kali ya. Kornet itu salah satu yang tahan lama kan, dia nggak butuh pendinginan penyimpannya. Cuman memang biasanya rata-rata kornet yang dijual di sini itu kurang tasty rasanya. Kurang ya rasanya. Menurut gua ya. Jadi mungkin kalau kayak dengan bumbu yang tadi gue ceritain di awal, gue dengan bawa bawang merah, bawang putih, cabai aja dibumbuin itu, tambahin gula garam dikit, itu biasanya udah cukup enak. Udah lebih dari cukup. Nah itu dan dari kornet itu sendiri bisa banyak banget variasinya. Misalnya bisa ditumis dengan bumbu-bumbu tadi, terus dibikin, kalau gue sukanya dibikin agak crispy atau gosong dikit tuh. Jadi digaringin, jadi dia agak flaky gitu, agak misa-misa jadinya. Atau misalnya bisa dicampurin sama telur. Atau misalnya kombinasinya banyak ya. Banyak lah, bisa dicoba dari bahan itu doang gitu. Ya, dimulai dari kornet aja tuh satu item. Kornet ya. Ya, menarik teman-teman. Oke. Dan ini yang terakhir dari Aryo Wenang. Jangan lupa tutorial bikin mie tim kita. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Jadi intinya itu dulu itu Arki suka bikinin buat gua dan anak-anak tim kita sebuah mie instan yang ternyata kita jadi ketagihan dan ternyata itu caranya unik dan sebenarnya simple Ki. Nah, coba Ki, ceritain dikit Ki. Kalau waktu lu sempat di Instagram banyak yang nge-DM juga tuh, Bang minta diulang gitu kan gitu. Sebenarnya sih itu nggak aneh tapi aneh. Maksudnya gini, itu bikin mie ala mie goreng, tapi dengan mie yang kuah mestinya. Ceritainnya langsung Ki. Jadi kita pakai mie kuah. Taruh misalnya Indomie ya. Indomie yang rebus. Rebus. Cuman gue pakainya biasanya ayam bawang. Indomie yang ayam bawang. Terus biasanya itu dua mie direbus kayak biasa. Terus ditirisin. Nah, pas ditaruh di piring kan minyaknya tetap dikasih tuh. Seperti biasa 2 paket. Minyak kasih biasa. Terus pakai bumbunya cuman 1 aja, bahkan 1 kurang. Maksudnya jangan sampai full. Jadi mungkin nggak sampai 1 lah. 3/4 ya, nanti sesuai selera aja sih. Karena itu gurih banget kan, asin banget gitu. Jadi emang kadang-kadang mesti nyesuaiin dengan selera sendiri gitu. Cuman intinya sih pakai mie rebus dibikin mie goreng gitu sih. Jadi intinya bikin mie rebus teman-teman. Tapi disajiinnya kayak mie goreng ya. Disajiinnya kayak mie goreng, tapi bumbunya yang bubuknya itu nggak nyampe 1 ya, 3/4 apa 1 ya. Terus kayak yang lo bilang dipakein mentega Ki, itu di pas kapan? Itu ada pakai mentega itu fungsinya karena minyak itu dia kering kan. Minyaknya 2 biji itu nggak cukup untuk bikin dia jadi nggak nempel sama temennya. Jadi mentega tuh gunanya buat bantuin si minyaknya sekaligus tambahin rasa. Itu pakai mentega juga. Tapi dikit aja, kayak mungkin 1 sendok teh apa 1,5 sendok teh, yang penting buat bantu ngeminyakin aja gitu. Buat bantu minyakinnya. Nah, itu udah ngejawab berapa penasaran temen-temen tuh. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir Q&A kita, cara bikin
mie tim kita nih ala Arki, boleh dicoba tuh ya. Nah teman-teman, jadi hari ini masih kaitannya sama kajian makanan. Gua sama Arki mau ke satu tempat untuk ngebeli sebuah kulkas. Jadi kayak teman-teman tahu, kita kalau misalnya pergi camping overland gitu masak-masak kan selama ini pakai coolbox ya Ki ya. Dia pakai coolbox. Kalau pakai coolbox emang enaknya itu ya lebih ringkes ya, tapi di setiap waktu kita mesti cari es batu terus ya. Apalagi kalau udah kayak berapa hari gitu. Sebenarnya sih lebih enak ya teman-teman ya. Kalau kayak di zaman sekarang gitu kita pakai kulkas ya. Kulkas yang dalam mobil, jadi kita nggak perlu pusing lagi untuk cari es batunya lagi di daerah-daerah nanti. Ya walaupun ya tetap kalau pakai kulkas ya kita masih ada pasokan listriknya ya Ki ya. Tapi zaman sekarang tuh juga udah enak banget sih. Maksudnya wattnya juga nggak terlalu gede ya, masih bisa diakomodir ya Ki ya sama Terus kan kita bisa mobil. ngakalin juga pakai solar power atau apa, kita masih bisa main itunya lah. Masih bisa dari solar panel buat ini listriknya. Benar sih teman-teman. Jadi ini gue mau ke satu tempat untuk ngebeli kulkasnya itu. Ya insya Allah jadi nanti ke depannya kajian makanan kita bisa nyajiin makanan lagi yang lebih fresh lagi ya. Lebih sesuai lagi. Mau kemana kita? Kita akan ngambilnya di Forest 4x4 yang sekarang juga dikenal dengan nama Indonesia 4-Wheel Drive Center. Ini dia tempatnya. Oke teman-teman, kita udah nyampe di 4-Wheel Drive Center atau Forest 4x4. Teman-teman mungkin sebelumnya ada yang udah nonton, gue pas tur kesini. Nah kali ini disinilah gue pengen ngebeli kulkas yang gue maksud. Oke, gue sama Arki ke dalam dulu. Ya Ki, ikutin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, apa kabar? Woi. Baik, Apa kabar, alhamdulillah. Chef? Woi. Gimana Om? Jadi ini Sibuk? Wah, pura-pura sibuk aja. Dari mana nih? Dari mana? Dari mana? Kita dari keluarga baik-baik sih, alhamdulillah. Itu udah pasti. Ya dari keluarga Udah pasti. baik-baik. Jadi sengaja hari ini ngajak Arki nih, Wah, sang iya, chef iya. andalan. Iya, iya, iya. Sambil dia juga ngelihat karena kemarin udah cerita, yaudah Ki, kita kayak udah saatnya punya kulkas buat ditaruh di mobil pas lagi camping-camping, Ya, overland. Iya, iya, iya. Berhubung itu sangat berkaitan erat sama chef, Iya, jadi itu diajak dia. biar dia juga lihat speknya yang kulkasnya nanti akan kita lihat teman-teman yang akan gue beli lagi. Nah teman-teman, karena judulnya emang pengen beli kulkas di sini, jadi kan pasti chefnya mesti diajak nih, sambil biar Arki juga ngelihat speknya juga nih. Takutnya gue salah beli. Nah, bener, bener, Iya, bener. takutnya salah beli, Bener. jadi Arki diajak. Harus yang Gitu butuh sih. kulkasnya harus diajak. Ah iya, Harus diajak. itu ya. dia. Nah, atau banyak macam ya. Wah, terima kita- kasih. Kajian cemilan, kajian Kajian cemilan. cemilan. Kajian cemilan. Kajian. Silakan Om. Nah, Iya. Fresh. Wah, ini dia nih, teman-teman. Mau yang mana? Wah. Silakan. Langsung dimakan lagi, bismillah. Yang Lapar. putih-putih deh, harus ya. Yang Hmm. air mineral. Oke, Sambil kita cemil lah. bentar, gagal fokus. Konsol box. Nah iya, apa yang ini Gimana, aja Om? kulkasnya? Konsol box Om. Bukan. Kulkas. Ini kulkas, bukan cooler ya. Oh, Hah? Bukan Maksudnya cooler. Bisa dinginnya sampai Minus 20. oh jatuhnya bisa freezer ini. Bisa Oh. freezer. Tapi memang bentuknya Konsol box. Jadi buat yang tengahnya kosong. Tengahnya bisa kosong diganti, atau tengahnya mau mau diganti. diganti. Oke. Terus ini bisa buat ngecas handphone wireless. harus charging. Wireless chargingnya bisa. Oke. Bisa pakai aplikasi untuk nyalain, ngidupin, ngatur semuanya. Ini ngatur dalamnya. Ngatur temperatur dan lain-lainnya. Oh, Ada colokan USB-nya juga di sini. Kalau perlu buat ngecas. oke. Iya. Kalau penumpang belakang mau ngecas pakai USB, di belakang juga ada 2. Oh, ada juga di belakang. Ada lagi. Oh, Tapi ini kan orang kelihatannya masangnya meribet ya. Taruh di mobil, terus nggak bisa diapa-apain. Kalau ini dia bisa dicabut. Oh, oh, Dicabut, ini bisa dibawa turun. Oh iya, iya. Gitu, bisa dibawa turun. Jadi praktis kan? Enak sih.
Ini salah Kulkas satunya. konsol tengah ya. Nah, Menarik itu. teman-teman. Tapi bukan ini yang gue beli Sesuai hari ini. kebutuhan. Iya enggak. Kalau misalnya gue belinya yang ini takutnya Arki komplain nanti. Iya. Soalnya Dagingnya cuma- nggak bisa masuk semua cuma kan? bisa bawa apa? Cuma sedikit kan kalau ini. Kalau buat keperluan masak mungkin baru taruh kentangnya udah penuh kali ya. Tapi lucu juga kalau di konsol box tengah ada dibuka isinya steak kan. Iya, oh iya. Atau sayur-sayuran. Atau sayur-sayuran. Biasanya kan kalau di konsol tengah minuman lah paling nggak gitu kan. Iya, iya. Iya. Ngomong-ngomong kalau teman-teman perhatiin gue dari tadi ini udah mau satu full emang ketahuan lapar. Makasih loh Om. Tenang, nanti kita makan. Ya, ya. Nah teman-teman, ini gue mau langsung kasih liatin kulkas pesanan gue udah datang ya Om ya. Udah datang Om. Udah datang ya. Udah datang. Jadi kita unboxing ya. Kita unboxing. Unboxing. Sambil kita Oke. kajian cemilan. Boleh, benar. Nah teman-teman, tapi sebelumnya gue penasaran dulu ngelihat kulkas yang satu ini nih. Yang sekilas kayak bukan kulkas ya, kayak ini Ini yang laci drawer. bukan, yang ini. Oh yang ini. Yang ini juga drawer. Tapi ini kulkas. Kulkas. Bukan cooler. Jadi emang bisa ngebekuin ya Om. Ya, Ini bisa. boxnya emang buat ditaruh di atas tray ya Om ya. Ya. Emang tray yang untuk Mau ditaruh di tray bisa Oh. atau mau ditaruh biasanya kan mobilnya mungkin ruangannya nggak banyak ya, terbatas. Ya. Dia bisa ditaruh di yang bagiannya tipis dan ini bisa ditumpuk. bisa ditumpuk. Bisa, Oke. ini keras. Oh, oke. Ini kuat sih. Jadi kalau kita beli beberapa gitu, kalau misalnya ada waktunya ya, Iya, misalnya iya. satu buat sayuran ya, Iya. satu buat daging. Wah, mewah Nah, itu- sekali ya. Nah, itu dia. Dan ini Freezer juga sama. freezer juga. Bisa freezer, bisa chiller ya. Bisa chiller juga. Dia kita bisa setting di sini semua nih. Sama. Oke. Sama. Cuman ini nggak bisa pakai aplikasi. Oh, ini nggak? Yang Oh. lain-lainnya bisa pakai Yang aplikasi. lain bisa pakai aplikasi. Nah itu nanti kita lihat. Soalnya teman-teman salah satu yang menarik buat gue pesen yang orderan gue, soalnya kita buat kayak dingininnya itu bisa lewat aplikasi ya Om ya? Betul. Dari HP. Jadi kalau misalnya kayak Kiki itu tadi kayaknya masih kurang dingin, oh yaudah ya langsung keluarin HP gitu kan. Nah, atau dagingnya mau dimasak kecilin dikit, Oh, kurangin ya kan, biar nggak terlalu beku. Biar nggak terlalu beku. Perjalanan kita depan nyetir, kulkasnya di belakang. Kita Dari bisa depan, bisa dari depan. Bisa dari depan ya. Nggak usah turun mobil dulu. Ya, kadang mungkin kan ini kulkasnya semua ini bisa di kondisi ekstrim. Mm. Oke. Off-road itu kan suka nanjak 45 derajat gitu kan atau turun begitu kan. Kalau kulkas biasa rusak. Oh, iya, Kalau betul. kita Oh, iya, ini bisa 2-3 jam untuk kondisi ekstrim. Kondisi nyala. Oke. nyala dalam keadaan Kondisi bisa. 45 derajat dia masih bisa oke, nggak ada Dia masalah. stuck di tanjakan. Ya, sambil ini. sambil ini hidup nggak apa-apa. Masih aman ya. Gitu. Karena Oke. ini kompresornya bukan kaleng-kaleng. Kalau kita boleh nyebut merek nih, ini merek terkenal LG. Oh. Kompresornya LG. Semuanya kita kompresor Korea LG. terkenal ya. Nah, itu Merek Korea udah terkenal. jaminan Oh, mutu. kompresornya LG ya. Iya. Yang ini aja Om. Semua. Oh semua. Sama Semua ini kulkas juga yang baru kita dan ini sebetulnya harusnya launchingnya 2022. Oh. Hmm. Cuman khusus kita keluarin untuk Om JJ nih. Jadi enak udah dapat duluan, diskonnya gede lagi. Ya. Diskonnya lumayan banget teman-teman. Ya lumayan lah. Oke, ini berarti ada yang drawer, Ya, dia Terus- bisa 220 juga Om. bisa apa nih? Oh, Bisa 220, bisa untuk di lighter mobil. Oke. Bisa di rumah. Semua kulkas juga. Semua bisa. Ada Jadi dua kalau kita pilihan. lagi turun, bisa diturunin, tetap, Iya. tetap nyala gitu ya. Tetap nyala dan ada opsional juga bisa pakai solar panel. Karena dia ada Oke. baterainya yang opsional. Iya. Gitu. Dan ini tadi saya lihat ada tulisan 12 dan 24 volt ya. Betul. Oh, 24 volt Jadi, bisa. 24 volt. Jadi bisa di kendaraan-kendaraan yang misalnya Truk, truk, bis. gitu. Atau camper van kan ada Nah, 24 Ya. volt tuh. itu Tetap bisa. bisa ya. Tetap bisa ya. Bisa. Bentuknya Menarik lucu kan? sih. Iya, iya, iya. Ah. Bisa bikin tadi laci uang Om. Kayak berangkas ya. Bisa juga sih. Masukin ya 2M masuk lah. Nah, ini yang berikutnya nih, teman-teman yang ada di sini, tapi bukan ini yang gue pesen. Gede banget ya. Ini iya sih, yang gue Ini pesen nggak segede ini. Ukuran sedang ini Om, sedang. Ini 60 liter. 60 liter. Masih ada yang lebih gede lagi. Masih ada yang lebih. Ininya 2. Tutupnya 2. Nah, Tutupnya 2. kalau kulkas yang model lama, Mhm. itu kan kita bukanya satu sisi aja kan. Oke. Ah. Terus kalau kita misalnya mobilnya memang posisinya nggak bisa, Oke. berarti kan ini menghalangi kan. Iya, Ya. iya, iya. Mungkin kita mengambil dari jok belakang ke Oke. bagasi kan.
ini kita bisa buka dari sini. Oh. Bisa buka 2. Nah, kalau Ini kayak berarti bisa dicopot ya? bisa Om. Nah, Oke. Ya udah saya pulang dulu ya Om. oke Om. Makasih Om. Jarang-jarang ya pulang gue gimmick-gimmick gini ya. Dan bisa jadi meja. Jadi meja Apa? dia. Jadi meja. Oh, oke. Oh, iya. Jadi meja dia. Oke. Ya kan? Bisa jadi meja rumah ya. Iya. Asal jangan didudukin aja ya. Iya, jangan duduk. Chargernya juga sama, dia bisa 12 volt atau 24. Ini untuk yang rumah. Oke. Adaptornya ada. Yang AC sama yang DC-nya. Ya, ini Semuanya AC-nya. dapat Dapat dua semua. jenis ya. Bisa pakai aplikasi semua. Oke. Ini aplikasi. Nah, Om, Iya. apa namanya? Kan banyak juga yang belum tahu nih masalah perkulkasan mobil itu kan sebenarnya ada yang chiller, Iya. ada juga yang freezer atau apa ya bilangnya? Iya, freezer. Cooler ya, Fridge. freezer ya, Refrigerator biasanya orang bilang. refrigerator. Jadi apa namanya? Kalau bedanya apa Om? Yang si chiller ini yang biasanya kita suka sering temu yang harganya emang lebih murah ya. Murah Kalau banget, jauh. Sama yang freezer, bedanya apa Om? Kalau chiller itu dia hanya mendinginkan nggak sampai 20 derajat ke bawah. Jadi Oke. hanya mendinginkan saja, tapi tidak bisa membekukan. Oh, Kita oke. bawa daging, dia nggak bisa beku. Oh, Atau kita bisa mau bikin es batu gitu ya, nggak bisa. nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau Karena yang dia chiller aja. chiller aja atau Nyejukin cooler aja ya. biasanya. Oke. Cooler. Biasanya orang-orang jual tuh cooler. Cooler ya, Iya. bilangnya ya, cooler. Kalau ini sudah seperti kulkas rumah, bisa sampai minus 20 derajat bekunya. Hmm. Kita tinggal setting aja gitu. Dan Oke. ini ya, Tapi kalau yang kayak gini tadi Om, ini kan ada tempatnya satu Om. Iya. Jadi dia nggak bisa ini dong. Maksudnya ya kalau mau beku semua. Beku semua. Gitu. ya. Satu ada kompartemen. Yang, ada yang 2 kompartemen. Oh, ada yang 2 Ada. Oh, ada. Ini pun juga ada yang 2 kompartemen. Ini kan Oh. single ya. Ini single. Oke. Ada yang lebih besar lagi, dia Oh, dua. yang 70 liter tadi itu 75 liter. ya? Oke. 75 liter. Dan ada Saya pikir ini tadi. bukan. Ini buat aki. Oh. Buat baterai. Jadi baterainya kalau kita misalnya berhari-hari di luar gitu pakai baterainya. Oke. Oh, keren juga. Jadi ini maksudnya bukan cuman kita tergantung powernya sama AC atau DC. Iya. Tetap dia Bisa ada baterai pack. Baterai. Coba ini dapat Om langsung atau Ada yang opsionalnya. Oh, Ada opsional. opsionalnya. Jadi Ada yang tambah lagi opsionalnya. juga baterainya ya. Ada Oke. baterainya. Nah, ada juga yang bisa dicolok ke solar panel. Solar panel. Ada. Jadi udah Oke. Ada option nanti langsung. full option semua. Dari dari mana aja pokoknya di Ya, dan ini juga pakai aplikasi kan. Oke. Pakai aplikasi untuk settingnya semuanya. Jadi kita nggak harus pegang-pegang di sininya kan. Kelihatan lagi ya, bisa dari HP ya. Ini gede banget, Dek. Tuh, Iya, ya, makanya. segede gini. bukan, bukan yang ini kan? Bukan, Enteng kok, enteng. bukan, ini. Enteng kecuali diisinya. Yang Oh, ini. yang gue pesen yang bakal kita Ah. unboxing. Mari kita. Hihi, oke, kita unboxing Ki. Tapi tetap gede nih, Dek. Ini gede kardusnya. Ini nggak boleh kencang-kencang nih ntar. Ke barat kulkasnya. Dia teman-teman. Jadi ada beberapa faktor kenapa gua ngincernya bukan yang tadi yang segede itu ya. Karena ini kulkas Forest yang menurut gua paling praktisnya nih. Oke, 1, 2. Wah, kita putar dulu. Aduh, sana ya. Ya. Ini dia. Jadi yang ngebedain teman-teman ada rodanya ya di bagian belakang. Bisa dijinjing ya. Bisa dijinjing juga, coba Ki, dihitain Ki. Ini ada tarikannya juga. Kayak ini bisa. Ah. Oke. Oh, jadi bisa bisa dibawa masuk pesawat juga. Iya, tuh kan. Cocok kan kayak di bandara bawa-bawa ini. Keren-keren. Jadi ini kulkasnya yang 55 liter teman-teman. Kemarin sempat pas ngelihat beberapa pilihannya, kayak yang tadi kita lihat kan tuh 60 liter ke atas. Cuma akhirnya gue pilih ini soalnya gue butuh sebenarnya yang bisa dipindah-pindahin. Ada bannya, ada tarikannya, jadi lebih Bukanya mobile. sama nggak ya kayak tadi ya? Nah itu gue belum tahu. Oh enggak, Oh, enggak, tapi ini kayaknya bisa Eh? dibuka deh. Bisa Bisa juga ya? Nah, tapi bukan Ya. kanan kiri, jadi dia kayak bisa dicabut. Oke. Oh, oke. Nah, bisa dicabut, jadi bisa dibalik. Oh iya iya. Ini ada apa ya? Hah? Wah, keren. Ada telenan deh. Built in. Ini gue baru tahu Mas. Keren. Kemarin pas mau pesen cuma lihat di fotonya gue malah nggak ngeh kalau ini ternyata sebuah talenan. Tapi kecil banget Ki kalau buat
kalau buat kayak lo masak buat rame-rame ya. Ya ada etalenan yang eksternal kan. Oh iya, udah punya ya. Kayak sedih aja kalau ngambil kulkas ini demi ngambil talenannya. Talenannya nanti beli terpisah. Kita cobain dibalik ya. Oke. Oh, tadinya ngebukanya ke sini Bisa ke sini. Ini juga praktis. Nah, ini dalamnya 2 nih, Je. Heeh. Jadi kalau yang ini ada Satu 2 gede, kompartemen. satu kecil. Mm-mm. Jadi ini kayaknya yang salah satu nih bisa misalnya satunya chiller, Freezer. Mm. satunya freezer. Cuman kalau tadi Om Dito cerita sekilas Hah? bisa ditukar, jadi yang mana aja tuh bisa. Jadi Oh, bisa oke. yang kecilnya jadi freezer, bisa yang gedenya jadi freezer, dua-duanya freezer. Sesuai bisa, kebutuhan aja ya? Bisa diatur dan semuanya bisa diatur lewat app tadi itu sih. Oh iya. Nah kalau jadi sebenarnya kalau yang app itu gue juga baru taunya belakangan teman-teman. Gue cuma ngelihat modelnya ringkes bisa dibawa-bawanya enak gitu. Soalnya kalau model kulkas gitu kan kebanyakan paten ya, nggak ada rodanya, nggak bisa Nggak ada ditarik rodanya. kemana-mana. Nah, biasanya kalau ditaruh di belakang itu juga perlu drawer karena buat kita ngebukanya itu kan kita harus bisa ngelihat. Ya, Kalau di dalam mobil kan kita agak susah ngerogohnya. iya sih. Kalau ini Ya. ditaruh dalam mobil ya mungkin kalau ukurannya pas bisa diganjel sedikit terus bisa dikeluarin aja gitu biasanya Iya. nggak perlu. Lo jalan-jalan ke mana mungkin tempat masak lo agak jauhan dari mobil gitu kan. Jadi kan Iya, enak. nggak perlu drawer kalau yang ini. Nggak perlu drawer. Oh iya benar. Soalnya teman-teman kalau misalnya model yang tadi kayak gini, ini kan modelnya fix kayak buat ditaruh di mobil aja gitu. Enaknya sih pakai drawer ya. Iya, anaknya pakai Ah, drawer. tapi tadi ngeliat di situ sih kayak dari Forest juga dia Nyediain ya. nyediain drawernya, jadi bisa tetap aksesnya lebih enak. Dia ditongolin keluar mobil. Keren banget. Oh, di depannya juga ada ini. Ada USB, Ini kan tadi dapat AC/DC, Kalau ini ada baterainya juga nggak ya? nggak tahu deh. Dulu. Oh, ada nih kompartemennya. Buat Oh, ada baterai. juga. Cuman baterainya emang kecil kayak aki motor ya. Oh iya iya. Terus ada Baru. juga colokannya selain AC/DC. Ini ada colokan solar buat ternyata Solar bisa. panelnya. Yang Oh tadi bisa gua juga. ngomongin itu. Jadi Bisa juga. Bisa kita pakai di luar mobil tanpa Mhm. bantuan listrik mobil, tapi kita pakai solar panel. Solar panel ya. Nah. Menarik sih. Yaudah gue pulang dulu teman-teman. Ini juga tersedia ukurannya yang lebih kecil. Cuman untuk yang tipe ini kayaknya ini paling gede ya. Iya. Kemarin pas kalau tanya Om Dito sih gitu. Kalau untuk yang tipe ini nih yang paling gede gitu. Yang tipe dual, terus versi ringkes ada rodanya. Versi yang cuma gue sebenarnya nggak tahu sih ini modelnya yang apa, dia kode gitu soalnya. Tipenya Pokoknya tapi- kemarin pas Om Dito yang ini ada barangnya nggak yang pakai roda. Iya, ini sih ringkes banget mau buat potong rumput tapi kayaknya nggak bisa nih. Wah ini mulai sekarang kita untuk urusan kajian makan kayak ditopang dengan baik dengan adanya si kulkas ini. Lebih serius nih masuknya. Iya sih, benar. Wah, menarik. Siap-siap. Kita kembaliin lagi. Kita kayak bawa pulangnya kalau nggak pakai kardus, kayaknya ada yang Kayak kurang. kurang ya? Iya, kayak yang kurang. Kita balik. Nah. Oke, kembali lagi. Bungkus. Om, yang ini satu om. Diskon ya jadi ya. Oke teman-teman, kita udah selesai unboxing kulkasnya yang gua beli hari ini dari Forest 4x4. Rasanya nggak sabar nih buat langsung nyobain nih. Camping kemana kita? Ajak-ajak ya. Oh iya, pasti. Oh iya. Berarti nanti jadi pas kita pertamanya camping, kita masa-masa kajian makan lagi, kita pasti ajak Om Dito. Siap. Iya. Terima kasih Bagian banyak, ngabisin Om. atau bantu masak Om? Bagian ngabisin. Bagian ngabisin. Itu emang tugas yang paling enak. Karena kalau gue yang masak pasti pada nggak bisa makan semua. Rasanya berantakan. Waduh, nanti tungguin ya teman-teman update lanjutannya. Nah, kalau teman-teman ada yang penasaran, pengen tahu harga kulkas-kulkasnya ini, nanti tinggal kontak aja Om ke Boleh. Instagramnya ya. Ke Instagram tas 4x4. Oke, langsung ya tanya di situ. Oke Om Dito, kita Siap. terima kasih banyak. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau misalnya videonya nggak ditutup sama kajian makanan. Nah, betulan. Gue udah lapar nih. Kita makan tempat lain ya. Oke. Kita makan dulu. Makan sekarang. Makan. Makan sekarang. Jangan makan dulu. Oke, ini dia teman-teman, kajian makanan di hari ini.
ngecek dagingnya bagus apa enggak, fresh apa enggak, kita cobainnya gini nih caranya. Nah, kita taruh sini, celupin bumbu dulu. Nah, ini, terus ini. Nah, Asik ya. kalau fresh beda, langsung ada rasa manisnya, ada rasa langsung aja. Oke teman-teman, saatnya kita makan. Jadi kita di sore ini, judulnya jadinya makan sore, kita makannya itu sabu-sabu. Ini dia. Udah setengah perjalanan, soalnya udah pada lapar semua. Arki udah lapar dari tadi, lo udah berapa porsi Ki dagingnya? Satu. Oh baru satu ya? Satu tampan. Satu tampan gede. Jadi kita menunya sabu-sabu. Di sebelah sana Om Dito dan kawan-kawan juga sama sabu-sabu. Selamat makan. sore kawan-kawan Dengar Vlog. Selamat Kita sore. ditraktir sama Om Jeje. Oh, Makasih Om kebalik Jeje. ini. Kebalik. Kita perbaikan gizi. Kebalik. Makan sayur. Tapi kok nggak ada nasinya Om? Nasi di rumah banyak, lauknya nggak ada. Oh iya benar juga ya. Wah, itu strategi yang bagus teman-teman. Jadi sebenarnya kalau nasi di rumah aja ya Om ya. Iya, nasi di rumah aja. Nasi di rumah ya benar. Jadi ini nanti ya habis ini nggak usah nambah lagi deh, satu ya cukup. Nah jadi dagingnya sini teman-teman, ini ada ini brisket. Brisket tuh bagian apa namanya, dada sapi yang bagian bawah. Ini blade tuh pundak, agak bagian atas, jadi nggak seempuk si brisket ini. Terus ini ada bagian plate ya, atau orang bilang short plate yang biasanya suka dipakai buat kayak di yakiniku juga nih, salah satunya favoritnya ini. Nah terus di sini ada ramen, terus sayur-sayuran segala macem yang udah dimasukin, salah satunya ya daging-dagingnya tadi ya, ambil dulu dikit. Dan karena ini sabu-sabu, dia tuh pakai saus ponzu. Ponzu tuh sausnya tuh yang model kayak kecap asin pakai citrus gitu ya. Yuzu kalau orang Jepang bilang, dicampur sama bawang putih sama ada daun bawang. Bismillah. Waduh. Dia kaget gitu aja. Biasanya megang kamera, kali ini kajian makan bareng. Enak gak? Alhamdulillah enak. Alhamdulillah enak ya. Oh iya. Tuh tambah lagi Cak ya. Jangan malu-malu Cak. Iya. Kalau Mas Arki sih nggak ada malu-malunya, gas aja. Ada lah. Tapi lo tetap masak ya Ki ya? Iya. Biasanya kalau udah ke restoran nggak kebagian masak kan, tinggal makan. Ini tetap masak. Tetap masak juga ya. Udah di mana tetap. Oke teman-teman, kita makan dulu. Bismillah. Dan ini adalah bentar ya. Ini udah akhir dari videonya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Berdukungannya juga termasuk untuk kajian makan. Insya Allah nanti kita masak-masak lagi ya, yang nggak kalah Oh iya. menarik dari yang sebelumnya. Bisa kelasnya bisa begini nih ntar. Bisa. Wah. Kapan-kapan kita coba masak ya sabu-sabu pas lagi camping. Oke, terima kasih semuanya. Om Dito, terima kasih Om. Selamat makan. Dadah, assalamualaikum.